Coba dipeluk dulu deh. Iya. Assalamualaikum. Apa kabar? Ya, apa kabar? Oh my God. Tapi gimana rasanya akhirnya kamu memeluk laki-laki yang akhirnya menjadi suami dari mantan istri kamu? Tiba-tiba duduk saya rangkul saya bilang, wah saya nggak bisa lo kayak kamu gini-gini. Sorry. Sudah Li, sudah gitu. Terus dia tidur di paha saya. Li, jangan gitu kamu kayak apa aja udah. Jadi kamu sudah memaafkan dan melupakan semua yang terjadi antara kamu, Moa dan juga Li? Iya, 100% sangat lupa dan sudah mengampuni. Mudah-mudahan saya berdoa mereka menganggap saya benar-benar tidak mengungkit dan tidak pura-pura. Saya mau katakan buat Chloe dan Zoe, ya, mulai hari ini jangan pernah menyesali keadaan di masa lalu kehidupan Daddy sama Mami. Pesan saya buat Moa, jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik, udah terbukti. Tapi ingat, jangan lupa melayani Tuhan. Buat Lee, dan saya berharap kita bisa ketemu lagi lebih dalam, kita menjadi bersahabat lebih dekat. Hai guys, jumpa di vlog aku. Seneng banget, gimana kabarnya kalian? Kali ini yang sudah hadir di vlog aku adalah teman lama sekali. Cukup lama aku mengenal beliau ini ya, dengan berbagai ceritanya. Terus sepanjang Covid kemarin ini sekitar 2 tahun kita nggak pernah kontek-kontekan ya. Tapi aku lumayan kaget nih melihat di salah satu podcast, di podcastnya Uncle Alvin Adam ya. Kok tiba-tiba ada adegan ibaratnya pengen masuk lagu Kemesraan Ini, bukan antara laki-laki dan perempuan, tapi antara laki-laki dan laki-laki yang tadinya bersahabat, bikin yang namanya boy band, dan sempat katanya musuhan cukup lama dan akhirnya baikan. Sambut sama-sama di podcast aku, ini dia Irwan Chandra. Hai bro. Shalom, how are you? Shalom, how are you? Sehat? Sehat dong. Puji Tuhan. Iya, alhamdulillah. Alright, langsung aja. Gue termasuk orang yang, dan I'm sure banyak netizen juga yang kaget dengan kejadian di mana di podcastnya Uncle Alvin ini kamu datang, and then I think it was the first time. Nggak tahu sih, makanya mau klarifikasi sama kamu. Pertama kalinya melihat kamu dan Lee Jong Woo yang banyak mendapatkan predikat pebinor, pengambil bini orang, nggak beli juga, udah tahu juga suka diomongin begitu. Dan akhirnya kalian bisa duduk di tempat yang sama, and then you guys hug each other or you hug him. Yeah. Oke, boleh cerita nggak what happened, what's going on at that time? Sebenarnya ketemu yang kedua. Yang kedua. Sorry. Yang pertama. Benar-benar tidak disangka dan benar-benar kita shock satu sama lain. Kenapa? Waktu itu saya ingat banget sebelum Covid itu, Februari 2020. Pada mau beli masker kan? Iya. Nah, di Guardians atau Century saya lupa deh. Itu di Mall Kokas. Waktu itu saya janjian ketemu anak. Oh. Nah, waktu udah ketemu anak, maminya sama Lee itu serah terima anak itu di XX1 di atas. Oh, karena ada waktu-waktunya kamu dan Moa gitu ya. Oke. Jadi waktu ketemu anak cuma satu jam atau 2 jam, udah selesai. Kemudian saya mau kembaliin anak. Nah, karena si Zoe tangannya luka, saya mau beli Hansaplast. Ternyata itu ngantri pada mau beli obat semua. Saya bingung kok, rame banget. Anak saya bilang, Daddy ini zaman Covid pada borong semua masker. Oke, pas saya noleh itu, ternyata ada my friend Lee lagi bawa stroller, anak ini jaraknya cuma 2 meter. Itu banyak orang. Dia bilang, oh my god, Daddy ada apa? Anak itu udah shaking, anak saya takut kan. Si Chloe takut. Daddy, ada apa Chloe? Ada apa? Apa-apanya dong, saya bilang. Padahal juga sebenarnya udah awkward saya ya. Saya bingung kan, apa? Iya. Apa? Saya bilang, ada apa? Ada apa? Ada apa? Mas aku. Pas saya noleh, oh ada Lee, panggilannya apa? Saya baru tahu kan. Oh, saya ada apa? Ada, apa kan ada Korea apa? Kan papa ya? Papa. Oh. Ada apa? Oke, saat itu kamu negor nggak? Waktu dia bilang, apa maksudnya apa? Pas aku noleh, dia noleh, Lee, saya bilang, saya tepuk, saya rangkul begini aja. So you did say hi? I say hi. Hai Lee, apa kabar? Dia bilang, good. Mana anak kamu? Dia bete kan, mana anak kamu? SKSD banget, dia lagi small stroller. Dia bilang begini. Ini dia bilang, saya langsung, lucu ya. 2 tahun lalu masih baby yang paling kecil. Iya. Oh lucu banget, yang gede mana? Tuh,
lagi sama Moa berdiri kan. Halo, gue bilang. Oh, mereka udah punya 2 anak ya? 2 anak. Oh iya. 2 tahun lalu kan. So the whole kids 4 kids now. 4 kan. 2 dari kamu, 2 dari Lily. Iya. Yeah. And then hitungan itu cuma 5 detik, bayangin kan. Heli, apa kabar? Mana anakmu? Ini, yang gede mana? Itu, hai. Oke, titip ya anak ya. Waktu saya balik, saya naik lift, jantung saya tuh kayak mau copot dulu. Gila. Spontanitas saya tuh. Gila sih. Tapi nggak tahu ya, hati saya tuh kok bisa spontan yang ngelihat mereka tuh happy dan saya happy gitu loh. Dan saya nggak yang melihat dia langsung kabur, nggak. Saya pamit langsung. Ini waktu 5 detik saya balik, jantung saya berdebar, saya noleh. Mereka tuh lagi tatap-tatapan, saya tuh udah duk. Sering kan kayak gitu? Sering kan? Waktu ditilang polisi, kita berdebat sama polisi, then waktu udah pergi menang, baru jantungnya berdebar kan? Untung responnya bener dulu saya. Coba kalau saya ketemu langsung kabur kan nggak enak. Nah, waktu ketemu kedua, nah ini di Alvin Adams, itu respon yang sama. Waktu saya dipisahin itu. Oke, 1 second. Jadi ketemu pertama kali accidentally, tidak sengaja. Setelah itu 2 tahun COVID, 2 tahun lebih, nggak pernah kontak-kontakan? Nggak pernah. Berarti kamu hanya hubungan sama Moa untuk masalah anak ya? Iya, jadwal anak aja. Because you guys parents pasti. Oke, now akhirnya momen di podcastnya Uncle Alvin. Iya. Gimana pertamanya? Yang tadi kan saya belum cerita sama siapa kemanapun yang tadi. Kemudian yang Uncle Alvin ini, Irwan, gimana? Keberatan nggak nanti kalau podcast sama Ali? Oh, puji Tuhan kalau diketemuin, saya bilang. Saya pengen banget lihat mereka mau ngopi bareng. Oke, nanti kita atur ya. Ini dia bilang, besok gimana? Oke nggak? Irwan dulu ya. Oke, saya bilang. Makanya saya datang. Waktu saya datang, udah jam 1 kok belum syuting. Terus di briefing ternyata, Mas Irwan nanti masuknya segmen 3, segmen 1-2 dong. Saya ngapain? Bingung dong kamu. Saya bingung dong. Oh, Li dulu. Saya kaget. Oh, Li. Nah, loh, soalnya kamu waktu di kontak kamu pikir akan kamu duluan. Sendiri ya seperti ini berdua. Oke. Nah, dan secara manusiawi saya kan, gengsi saya kan muncul kan. Tetapi untung hitungan detik juga Tuhan tuh ngomong, ini saatnya yang baik gitu loh. Wah, puji Tuhan. Saya bilang iya. Mas maaf ya jangan tersinggung. Mas tuh jadi gongnya biar surprise. Iya, saya bilang ini kesempatan yang baik. Mereka takutnya kamu kabur. Yes, tersinggung kan. Saya kan tua gitu kan. Dalam arti kan lebih tua lah, dalam arti masa orang lebih tua begini kamu ngumpetin cuman buat ke some people mereka bisa aja nggak mau kan responnya. Tapi saya bilang wah ini bagus. Kalau fashion show itu gong yang terakhir itu yang nendang gitu. Iya, saya bilang nggak apa-apa, ini yang bikin nendang. Saya bilang beneran ya. Oh, waktu kita ngumpet itu saya pun mereka mbak-mbak yang jantungan, saya santai sana. Karena apa? Saya udah pernah hamali, saya udah pernah tepukin dia, salamin dia. Saya santai aja. Mereka spot jantung, tunggu kode sama dari Mas Alvin. Jadi si timnya tuh juga sebenarnya deg-degan ya. Banget, takut semua. Karena Li bawa timnya ada manajer, ada asisten manajernya juga. Udah ngumpet di situ. Takutnya mereka juga kan udah ngawas-ngawas ya. Nggak comfortable bisa aja. Kan so many possibilities. Oke. And then the whole time kamu di belakang, kamu bilang tadi kamu di ruangan yang berbeda. How did you feel? Waktu sudah dibilang bahwa saya sebagai surprise buat Li, saya tuh kayak bersyukur, Tuhan ini kesempatan yang indah ya, dalam arti 10 tahun loh ini harus pemberesan, dan hari ini terima kasih Tuhan. Saya berdoa biar Li juga terbuka hatinya, maafin saya ya kan. Saya nggak lihat lah siapa yang benar siapa yang salah. Toh siapa yang benar siapa yang salah mati jadi abu, ya kan? Kita mati jadi abu, tapi roh kita kemana? Waktu saya rangkul Li dulu, dia tuh bener-bener bahagia lah mungkin ya. Dia juga he's so happy. Dan disitulah saya bener-bener sama dia all out gitu. Kita ngobrol, tapi di luar dari podcast itu kan kita minum kan, nge-wine. Nah di situ dia lebih all out lagi. Dia duduk sama saya, dipeluk-peluk saya. Ini setelah podcast. Setelah podcast. Kita nge-wine di tempat ruangan itu, seperti di depan gitu. Ngobrol sama santai. Sama ngobrol santai. Oke, kita mundur dulu sebentar. Pada saat kamu sebelum masuk momennya kan, kalau udah akhirnya ketemu kan akhirnya lebur kan. Tapi kan momen pertama kalinya gitu. Karena bisa aja banyak possibilities, kamu juga pasti deg-degan, bisa aja Li-nya mungkin tidak se-welcome itu kan, pasti banyak dalam pikiran kamu gitu. So apa yang kamu pikirkan saat itu dalam hati dan pikiran kamu? Saya tuh cuma ingat satu ayat ya, di Matius pasal 5 ayat 9 menyatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi
iya kita ini anak-anak Allah. Kita satu Tuhan, ya. Tuhan yang sama yang kita sembah. Kenapa kita berantem nggak kelar-kelar gitu ya? Pokoknya I do my best lah, Tuhan do the rest ya. And then saya percaya bahwa Lee juga saya lihat dia udah pelayanan, dia udah kesaksian di Daniel Mananta, di mana-mana. Saya lihat pasti hatinya terbuka lah. Ini kan demi anak. Tapi gimana rasanya akhirnya kamu memeluk laki-laki yang akhirnya menjadi suami dari mantan istri kamu? Waktu saya hak itu, saya rasanya udah kayak Tuhan, this is the last ya. Kali terakhir aku merendahkan diri dan hati saya lah. Everything yang terjadi udah terserah. I'm nothing sudah. Saya udah gak punya apa-apa. Mereka udah menang di atas segalanya gitu. Mereka punya hak asuh, mereka punya keluarga bahagia. And then I'm nothing. I have only God gitu loh. Jadi Tuhan suruh berdamai, ya udah Tuhan saya lakukan dengan ketulusan saya aja. Walaupun berdarah-darah. Berdarah-darah. Tapi udah gak ada rasa loh, bener. Dan karena Tuhan proses 2 tahun waktu racing hard itu, sekarang udah nggak ada, jantung saya normal aja, nggak berdegup kencang, nyantai aja gitu, bener-bener. Ternyata bener ya, waktu kita lakukan apa yang Tuhan suruh, dan rasanya tuh ngeplong aja gitu. Dan saya lihat Lee itu sampai lehernya merah semua. Dia mencoba melawan ketidakpercayaannya dia mungkin ya. Kaget dong pasti. Dan puji Tuhan dia positif sekali. Wow. Ya. Dan dia berbesar hati dan dia bilang, saya tuh udah lama mau minta maaf. Kan banyak orang bilang, kamu cuma bilang salah-salah tapi kamu nggak pernah minta maaf sama Irwan. Ya saya bilang, saya salah. 90% saya yang salah. No, tidak ada yang salah, tidak yang benar. Ini kejadian udah masa lalu saya bilang. Dan masing-masing pasti punya bagian, punya part, ya kan? Because nobody's perfect juga. So waktu akhirnya selesai, and then you guys ngobrol, having wine, chill, itu udah agak tenang tuh. Apa yang diobrolin? Karena you guys used to be friends gitu loh. You know, aku nggak banyak ngomong. Dan mungkin Lee masih grogi, kemudian dia, minum nggak? Saya masih puasa, saya kata saya. Jam 5 saya baru buka. Kemudian dia nge-wine. Tapi dia open dan dia tidak malu lagi. Dia selalu duduk sebelah saya. Tiba-tiba duduk saya yang rangkul saya. Saya bilang, wah saya nggak bisa lo kayak kamu gini-gini. Sorry. Sudah Li, sudah. Gitu. Terus dia tidur di paha saya. Kan lucu banget. Dia tidur di rebahan sini. Li, jangan gitu kamu kayak apa aja udah. Wow, malah jadinya ibaratnya lebur banget ya. Iya, dan dia tuh ngomong begini, dia tanya jadwal saya, tahun depan gimana? Bulan Januari Yong. Dia panggil saya Yong, kakak gitu kan. Oh, Yong tuh kakak? Yong, kakak, bahasa Korea. Yong, kenapa Li? Kita pelayanan sama-sama ya, saya udah masuk jadwal Jember katanya, gereja di Jember. Kita kesaksian sama-sama, keren, saya boleh diatur. Very good, wow. Karena 1 tahun ke depan tuh jadwal saya udah penuh katanya. Wih. Untuk pelayanan? Iya. Nah ini jalan Tuhan saya katakan. Wow, oke, Wan, tapi kan tidak mungkin semudah itu. Ada masa-masanya kalian juga pasti hatinya masih keras. Ada, it's very human lah, manusiawi sekali. There's pain, sakit, kecewa, everything gitu. And then the fact tadi kamu bilang, udahlah kalian udah menang segala-galanya. Gimana rasanya untuk bisa berbesar hati? You used to be there, you used to be Moa's husband dan punya anak 2, and then posisi kamu tergeser dan sekarang sahabat kamu berdiri di situ bersama dengan mantan istri kamu, punya anak dan punya keluarga yang bahagia, yet you're still posisinya sekarang adalah yang saya rasakan tuh saya cuma harus berdoa buat mereka dan saya lakukan itu. Saya lakukan cuma berdoa, Tuhan, saya cuma berdoa Tuhan kalau Lee itu diberkati luar biasa. Jangan sampai dia nggak punya kerjaan. Karena saya tahu dia sempat nggak ada kerjaan yang you know kan. Yang kasihan lo Lee, iya kasihan saya bilang. Dan dia lagi bertanggung jawab buat anak-anak saya. Kalau sampai dia miskin, nggak punya kerjaan, anak saya makan apa? Ya kan? Saya cuma berdoa Tuhan, nggak apa-apa kalau hari ini saya nggak ada kerjaan, saya kan hidup sendiri. It's okay jalan Tuhan kan, bisa melayani Tuhan. Nggak bawa beban apapun, ya kan? Saya puasa pun sehari nggak apa-apa lah. Kalau anak-anak nggak bisa, saya bilang saya berdoa dan saya lihat mereka sukses dan I'm so happy. Dan nggak nyangkanya akhirnya ya setelah kita podcast tayang, saya lihat kan Moa ada kasih satu klarifikasi jangan ada kepura-puraan. Yes, aku tahu. Saya cuma membalas dengan Filipi 4 ayat 8. Makanya saudara-saudara,
pikirkanlah yang baik, yang berkenan, yang disebut kebajikan. Semuanya pikirkanlah itu. Jadi waktu kita sudah berdamai, pikirkanlah Filipi 4 ayat 8. Janganlah berpikir bahwa jangan-jangan dia berpura-pura. Jangan-jangan. Kapan kita mau berdamai gitu loh. Walaupun secara manusiawi pasti ada begitunya ya. Ini bener gak nih? Pasti ada begitunya. Tapi kamu pengennya adalah yuk kita mulai dengan segala sesuatu yang even though harus pelan-pelan, take it slow, proses. Tapi pengennya everything's gonna be good for three of you ya. Kalau saya mau berpura-pura dan mau menyerang balik tuh, kenapa tidak saya lakukan 10 tahun yang lalu gitu? Pada saat kamu lagi panas-panasnya ya kan. Jadi tidak satu infotainment pun ada tayangan saya klarifikasi tentang masalah keluarga. Ya kan, apalagi podcast, ya kan, apalagi Instagram story ngomong enggak ada. Why didn't you do that at that time? Kenapa kamu nggak pernah? Iya sih benar juga karena kan. Iya sih benar ya. Karena nggak pernah. Karena saya kena namanya sindrom pribadi menghindar. Karena waktu saya kena itu, terluka banget dan saya menghindar. Waktu ketemu wartawan sama kamera aja, saya udah ketakutan. Jangan-jangan mau nanyain masa lalu saya, gitu loh. Nah, perilaku menghindar tuh setelah saya sekolah di teologi ya, abnormal psikologi kena. Jadi psikologi mental health saya kena serang. Pada saat perceraian itu? Iya, 5 tahun. Nah, waktu saya belajar sekolah teologi ya, otak saya tuh kayak dikupas, kayak bawang, selapis demi selapis. Bukan lagi cara berpikir yang lama saya pakai. Bagaimana saya memutarbalikkan keadaan itu, melihat suatu masa depan buat anak saya dan cucu saya. Bukan buat diri saya lagi. Diri saya berapa tahun lagi selesai sih. Tapi anak cucu, iya. Dan saya lihat hari ini kan Chloe bertumbuh luar biasa. Dia bisa searching, dia bisa belajar sama Lia, sama Moa. Saya bersyukur kalau Chloe itu hidup sama saya. Mungkin hari ini saya apa adanya. Jadi saya mau ke sini, ya udah sana. Jadi saya mau pacaran, ya udah asal jangan begini. Kalau sama mamanya enggak. Saya percaya Moa tuh luar biasa didik anak. Anak saya pun walau dipakein pakaian branded nih, dan mereka menghargai pakaian branded itu. Saya bilang sorry ya, if you stay with daddy, you don't have this branded. Daddy pakai pakaian biasa. Mereka cuman ya it's okay daddy. Dan mereka tuh memaklumin daddy-nya yang sederhana ini, tidak memberikan apapun pada mereka. Wow, di situ saya nangis. Tuhan, anak saya nggak matre loh. Saya tuh udah sedih. Tuhan, jangan sampai anak saya matre karena mereka hidup kelimpahan. Jangan sampai mereka nggak ngerti bahwa harta yang berharga itu hikmat daripada Tuhan. Tapi puji Tuhan, mamanya ngajarin bahwa harta itu bukan segalanya. Jadi mereka bisa menghargai manusia lain. Right. Tapi kamu bersyukur buat mereka berdua melihat Zoe dan Chloe sekarang bertumbuh menjadi pribadi yang begitu luar biasa. Iya, saya cuma sempat WA sama Moa, izinkan saya ya mengajarkan spiritual teaching buat mereka secara biblical ya kan. Saya percaya bahwa mereka bisa dapatin di gereja, tetapi imam dalam keluarga itu kan tetap ayahnya. I think memang hari ini Li lagi belajar ya, tapi kan secara spiritual kan saya lebih dalam. Kedalaman saya sama Tuhan, kesendirian saya mencari Tuhan, kesendirian saya dalam masalah pun saya ketemu Tuhan. That's why saya menyerahkan pengalaman hidup saya menjadi kesaksian, melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan untuk memulihkan keluarga-keluarga yang banyak mengalami kehancuran rumah tangga. Kalau kita bisa belajar dari sebutlah kegagalan dalam rumah tangga kamu, apa yang harus diantisipasi? Because I know that Moa is a very good person, she's a very good wife, good mom. Dia juga cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Yes. Kamu adalah seorang yang pastor, tapi kalian saat itu akhirnya struggle dalam pernikahan. What can we learn? Kita belajar bahwa kita tuh terlalu cepat untuk menikah tanpa kita ikut dalam sesi konseling pranikah. Nah, dari situlah saya cuma pacaran 1 tahun sih. Jadi waktu konseling pranikah tuh kita skip. Kita skip cuma dapat 1 sesi kalau nggak salah. Karena kita punya nama, kita punya uang ya kan. Jadi kita mempercepat proses itu. Nah, saran saya bagi keluarga muda khususnya yang mau menikah, ikutin prosedur gereja. Ini bukan soal agamawi, tetapi kita mempelajari bagaimana di situ terdapat konseling antara keterbukaan masa lalu antara dua pasang yang berbeda, dua pribadi yang berbeda untuk menyatu dari satu. Udah nggak gampang. Jangan sampai memang berdarah-darah waktu konseling, tetapi waktu udah menyatu,
prakteknya terjadi nih. Betul. Tetapi kita udah berjanji di hadapan Tuhan, lebih enak. Iya, karena banyak hal yang dari kita kecil yang membesarkan kita, yang kita nggak sadari ternyata membentuk kita menjadi hari ini ya. Iya. Dan itu kita pikir adalah sesuatu yang menurut kita paling tepat. Karena mungkin di keluarga kita dari kecil kita lihat papa mama begitu. Begitu Dan cara mungkin asuhnya. Betul, di keluarga pasangan kita mungkin berbeda. Berbeda. Itu juga bisa menjadi gesekan. Bentrok. Iya. Bukan hanya orang bercerai karena perselingkuhan, karena nggak ada uang, nggak juga. enggak. Gesekan karakter, right? Gesekan karakter. Di area itu aja sih saya bilang. Jadi menurut kamu kalau pada saat itu akhirnya di kacamata orang di luar, kamu punya teman boyband dan akhirnya mantan istri kamu menikah dengan teman boyband kamu, it's not Hanya cheating, 100% enggak, bukan soal cheatingnya. It's not 100% their fault, No, because no. it's your fault as well. Bukan salahnya Lee, bukan salahnya Moa. Karena dalam pernikahan juga tidak kuat ya, banyak gesekannya juga. Iya, nah waktu itu juga saya pedalaman firman pun kan saya hanya koordinator usher, hanya jadi hostnya Komsel, tidak sambil belajar firman sampai sekolah teologi, dalam. preaching, enggak bisa. So, jadi kamu sudah memaafkan dan melupakan semua yang terjadi antara kamu, Moa dan juga Lee? Iya, 100% sangat lupa dan sudah mengampuni. Mudah-mudahan saya berdoa mereka menganggap saya benar-benar tidak mengungkit dan tidak pura-pura. Saya minta pengharapan saya itu aja, sehingga saya rindu bertemu sama mereka, podcast bareng-bareng, bisa nobar bareng-bareng, ngopi bareng-bareng, jalan sama. Nggak apa-apa, saya cuma nyimpil ikut keluarga mereka sendiri, saya nggak malu. Saya mau. Yang penting buat Zoe dan buat Chloe ya? Iya. Oh, wow. Learn a lot. Oke, thank you loh by the way udah sharing. By the way guys, ada Mr. Reportase seperti biasa yang ingin memberikan, ada teman baik saya juga yang pengen memberikan tentunya beberapa fakta tentang Irwan Chandra. Irwan Chandra, bukan Irwan Tim, itu rambut ya. Oke, masuk Mr. Reportase. Oh, lagu gimana? Apa? Yes, apa? If you love me, say yes, 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 yes. If you love me, say yes, yes, yes. Kepancing kan, gak bisa kepancing dikit ya biasa. Keluar ya? Keluar jiwa boybandnya. Liuk langsung lo badannya lo. Langsung kan? Astaga. Oke, selamat datang di rame ya bulunya ya mas? Nggak, mohon maaf, gue pengen jadi Kelly, Kak. Jadi bukan Kelly. Kayak siapa? Ibu-ibu kamuan kan? Rame ya bulu lo ya? Halo, apa kabar bro? Hai bro. Aduh. Asik. Siap. Boyband. Boyband. Kalau dia kan hits. Yes. Kalau aku nggak hits. Ini kayaknya boyband luarnya tapi dalamnya lebih ke girl band ya kayak Aduh, jiwanya ya. Cherry Bell. Kostumnya hits banget. Iya, begini. Hitam, Yes, betul. sananya Army. Tuh, pasti. Kacamata. Iya, gua masih Army, ingat tuh. kacamata, sama tank topan. Iya. Yes, Aduh, ini betul. settingannya. Itu ala-ala boyband zaman-zaman hits banget Hits, gitu ya. betul. Apa fakta-fakta mengenai Irwan Chandra? Silakan. Mr. Reportase yang Yes. artinya rempong banget desa. Apa yang akan kita kuak fakta-fakta tentang Iya. Irwan Chandra Yes. Winata? Oh, bukan. Oh, bukan dong. Nadine kali Beda ya. dong. Lahir pada tanggal 3 November 1976. Berarti berapa umurnya sekarang? Berapa sih? 46. Oh, God, 46. Oke. Nggak kelihatan ya, Kak? Awet muda ya. Awet Nek? muda ya. Tahan. Mohon maaf, Arafat. Iya, Arafat, tahan. Seorang aktor, model, dan juga pernah membentuk sebuah boyband yang bernama Hits di tahun 2011 dan sampai 2013. Cuma Yes. 2 tahun aja. Oh. Ya. Kenapa boyband itu sudah tidak ada lagi ya? Kenapa tuh, Kamel? Kenapa tuh? Saya rasa netizen juga sudah tahu jawabannya. udah tahu jawabannya. ya kan? Bukan karena nggak ada job loh. Oh iya. Ya. Pernah menikah dengan Monique Octaviani alias Moa. Oh, Monique Octaviani. Nama aslinya. Iya. Lalu bercerai dan kembali menikah dengan seorang YouTuber bernama Elvina Vince. Oke, lagi Bapak. Kewong legend, Kewong legend. Oke, sekali klarifikasi. Jadi Bapak sekarang single atau udah punya istri, Pak? Sudah. Sudah punya istri? Sudah. Masih bersama istri? Masih di rumah. Si YouTuber. Ini rumahnya dia. Lanjut, Walaupun sempat ditolak 7 kali saat mengajak ngopi darat alias ketumbaran. Ditolak 7 kali, Kak, dia. Sama siapa? Sama si Elvina ini. Iya. Tuh. Oh wow, trying very hard ya. 7 kali ditolak. Oke. Gue sekali ditolak aja udah. Ngempos ya jantung. 7 kali lo ngajar. Yes. Oke, lanjut.
alhasil sekarang bisa menikah. Irwan Chandra memiliki 2 orang anak bernama Giselle dan Chloe. Sama kayak Kamil namanya Yes, anaknya. Chloe and Zoe, right? Ya, Chloe and Zoe. Zoe. Yeah. Ya. Kalau yang di sana dipanggilnya apa? Yes. Kalau ini panggilnya Daddy. Tahu Oh, kan? Tahu banget. apa? Apa sih lu? Irwan Chandra juga pernah membintangi sebuah video klip dari duo Ratu berjudul Aku Baik-Baik Saja. Itu soal lagu gue kalau karaoke. Iya. Dan selalu ada Ada muka dia ya, lo. ada dia ya. Astaga, lu sama Pinkan ya? Yoi. Lu berdua aja cocok lo. Kan single. Kalau lo single ya, kalau single. Tapi nih, gue heran nih Kak. Lagu itu Ya. kayaknya memiliki sesuatu deh. Karena nggak penyanyinya, nggak modelnya, ternyata nggak baik-baik saja. lucu. Saya baru sadar ya. Iya nggak? Tapi penyanyinya kalau Bunda baik-baik sekarang. Oh baik-baik sekarang. Tapi kan dulu iya. juga pernah tidak baik-baik. Iya. Saat lagu itu ngetop, Sampai modelnya nggak sampai baik-baik model nggak saja. baik-baik saja. Pernah tidak baik-baik saja. Bener kan itu lagu ada Iya, iya, sesuatunya iya. tuh. Betul, Aduh, betul. rumah tangganya nggak baik-baik saja berarti ya Yes. kan. Kan kebuktikan. Tapi sekarang baik-baik ya. Fakta-faktanya kayaknya jangan ke buka sekarang semuanya Yes. biar Kak Mel yang melanjutkan. Yes, Saya mau siap. pamit, Baiklah. tapi mau ada pantun bilang Apa cakep, tuh? cakep ya. Boleh Bang. dong. Cakep. Iya. Pagar beton tempat kuliah. Cakep. Hai penonton udah dulu ya. Iya, bisa reportase. One, by the way, thank you very much for sharing. Terima kasih sudah mau membuka di saat yang tepat. Karena aku percaya kalau kamu buka pada saat dulu kejadian kamu bercerai, mungkin kamu bisa dibayar dengan berpuluh-puluh juta eksklusif atau apapun itu sama media atau podcast atau apa, nggak tahu saat itu ada podcast apa enggak ya. Tapi mungkin ada waktu-waktunya kamu akan regret. Iya. Menyesali karena biar bagaimanapun juga mungkin kalian gagal sebagai pasangan, tapi sebagai satu pernikahan yang menghasilkan 2 manusia cantik, Zoe dan Chloe, aku rasa tidak akan pernah ada kata gagal. Iya, It's meant to be that way. Iya. Kalau nggak ketemu kamu sama Moa, there won't be yang namanya Chloe dan juga Zoe hadir dalam dunia ini tanpa Papa Irwan, Iya, betul. Daddy Irwan dan juga tanpa Mama Moa, Iya. right? So it's meant to be that way, gitu Yeah. loh. Oke, apa yang menurut kamu, kenapa Tuhan izinkan this hard thing happen in your life? Kenapa Tuhan izinkan menurut kamu? Rancangan Tuhan tuh membawa sukacita damai sejahtera ya. Rancangan iblis kan kehancuran, tetapi Tuhan putar balik. Jadi kalau kehancuran itu kita yang perbuat, Ya. makanya Tuhan memulihkan lagi. Walaupun dengan kondisi ada yang hilang. Saya pikir kehilangan kita membawa kita kembali ke Tuhan. Ya. Kalau mungkin kalau saya masih komplit hari ini, saya tidak melayani Tuhan ya. Saya melayani uang. Saya melayani bisnis. Saya Yeah. ikut mertua. Saya kan kerja sama mertua. Saya jadi konglomerat sudah. Right. Tapi ya saya tidak punya proses untuk balik ke Tuhan dengan caranya Tuhan. Oke. Berarti saat ini kamu sudah dalam posisi hati di mana kamu pengen sekali sama Moa, sama Lee bisa menjadi big family. Yes. Untuk membesarkan Zoe dan juga Chloe ya. Oke, apapun itu kan kemarin podcast bersama dengan Uncle, podcast hari ini semuanya akan menjadi jejak sosial, jejak digital, dan apa yang kamu pengen sampaikan pada saat nanti Zoe dan Chloe sudah lebih besar lagi, and then they will understand in details. Mungkin sekarang mereka udah ngerti dengan cara mereka sendiri, tapi kan not the whole picture. Saat mereka besar pasti mereka akhirnya connecting the dots kan. Kenapa begini, kenapa Daddy nggak bersama dengan kami dan segala macam. Pasti I'm sure ada perasaan sebetulnya penjelasan untuk mereka. atau kecewa dengan diri sendiri karena kamu nggak bisa selalu bersama-sama dengan mereka. Tapi what would you say to Chloe and Zoe? Ya, saya mau katakan buat Chloe dan Zoe ya, mulai hari ini jangan pernah menyesali keadaan di masa lalu kehidupan Daddy sama Mami, karena hari ini Chloe dan Zoe sudah punya keluarga yang utuh, dan saya percaya Daddy tetap ada sama Chloe dan Zoe. Daddy akan memantau, menemani Chloe dan Zoe sampai Chloe dan Zoe menikah pun, anak cucunya Daddy akan jaga, Daddy akan rawat, Daddy akan tetap bersama-sama. Kapanpun si Chloe dan Zoe membutuhkan Daddy pasti bersedia. Oke, hormati orang tuamu, apamu, Daddy, dan jangan lupa sama Daddymu. Hormati apamu juga dan jangan lupa sama Daddymu. Pesan kamu untuk Moa apa? Pesan saya buat Moa, jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik, udah terbukti.
Tapi ingat, jangan lupa melayani Tuhan. Dan jangan meragukan bahwa saya mau berdamai sama Moa, sama anak-anak, dan sama keluarga papa mama juga di Surabaya. Dan sama masa lalu kita berdamai jadi sahabat, dan itu yang Tuhan kehendaki. Wow, terakhir untuk yes, what would you say to Lee? Buat Lee, saya bangga buat kamu, Lee. Hari ini kamu berhasil jadi bapak buat anak-anak saya, buat anak-anak kamu. Jadi suami yang baik juga, kamu seorang entertainment yang bagus, dan saya percaya tidak kebetulan kamu ketemu sama saya, dan saya tidak kebetulan juga kemarin kita ketemu udah 10 tahun nggak pernah ngobrol, dan saya berharap kita bisa ketemu lagi lebih dalam, kita jadi bersahabat lebih dekat, ya. God bless you. God bless you. Thank you very much, bro. Terima kasih. Thank you. Thanks guys for watching. Hopefully ada nilai baik, ada value-value yang bisa punya manfaat buat kehidupan kalian, buat pernikahan kalian, dari perjalanan hidup seorang Irwan Chandra yang I'm sure nobody's perfect. That is why we need God. Right? God bless you. Bye.